Welcome to Lilis Bicara Channel. Channel ini akan memberikan berbagai tips dan juga trik tentang bagaimana berbicara yang baik di depan publik atau di depan handphone, di depan laptop, ataupun di depan mikrofon. Pokoknya apapun ya yang berkaitan dengan berbicara atau berkomunikasi. Selain itu nantinya di channel ini saya juga akan memberikan berbagai review, baik itu buku, film, kuliner mungkin juga iya ya. Dan akan ada beberapa interview dengan sosok-sosok inspiratif. Jadi tunggu aja. Untuk teman-teman yang mau memberikan berbagai saran, kritik, dan juga masukan, bisa juga. Langsung aja komen di bawah ini atau bisa kirim email ke halolilis@gmail.com. Teman-teman juga bisa follow Instagram saya, bisa DM juga, kenalan di sana di @lilisrolina.id. Oke, bagaimana cara yang mudah untuk menjadi host live di IG, di Zoom, ataupun seminar online atau talk show online lainnya? Jangan skip dari awal sampai akhir karena ada berbagai tips dan juga trik yang mudah, praktis untuk dilakukan. Jadi, tetap stay tune di Lilis Bicara Channel. Oke, let's get started. Oke, sebelum kita melakukan live apapun itu ya, live Instagram, live Zoom, atau seminar online, atau talk show online, pastikan preparationnya itu udah sesuai. Jadi waktunya tidak terburu-buru, tidak mepet, tapi pas. Paling tidak 30 menit sebelum live, teman-teman sudah standby di kamera, ataupun handphone, ataupun laptop kamu. Persiapan-persiapan itu juga bisa dilakukan seperti halnya, pastikan ruangan live yang nyaman. Kayak seperti saya ini, ibu-ibu yang rawan dengan gangguan, mungkin ada teriakan anak-anak atau yang lainnya. Pastikan ruangan yang Anda pilih itu aman dari segala gangguan gitu. Dan pastikan juga baju ya yang Anda kenakan itu nyaman, nggak bikin panas gitu, dan juga sedikit make up ya, lipstikan lah paling enggak ya, dan juga alisan paling enggak. Dan pencahayaan yang bagus, pencahayaan kalau sekarang ini ring light udah tersedia dengan sangat terjangkau. Jadi teman-teman disarankan untuk memiliki itu, meskipun tidak ring light yang besar, tapi ring light yang cukup saja yang bisa terjangkau. Terus yang paling penting adalah jaringan internet yang lancar, karena itu adalah hal yang paling utama. Kalau jaringannya udah nggak lancar, maka itu akan mengganggu fokus kita dalam berbicara nantinya. Oke, kalau preparasinya udah beres, udah sesuai target gitu, kita sebelumnya juga harus menyiapkan dua hal, yaitu clock time dan juga naskah ya. Jadi clock time itu adalah perkiraan durasi dari setiap segmen. Tapi kalau naskah ini adalah materi kata yang Anda siapkan untuk di setiap segmen. Kalau misalkan ini baru pertama kali, tentu Anda harus bikin naskah yang benar-benar bisa dibaca, paling enggak diketik, supaya kita bisa lancar dalam live itu, gitu. Ini adalah contoh clock time. Jadi Anda bisa membuat lingkaran, misalnya nih, kalau waktunya itu 30 menit, maka lingkaran itu bisa dibagi berapa segmen yang Anda mau, gitu. Jadi beberapa segmen biasanya nih ya, yang ideal itu ada 5 segmen misalkan. Ada opening, ada interview, terus mungkin ada break, terus ada Q&A, dan yang terakhir biasanya closing. Nah, itu berarti 5 segmen ya. Jadi kira-kira kalau misalnya 30 menit, bisa dibagi tuh, 30 dibagi 5, 6 menitan. Jadi kira-kira setiap segmen itu dibagi 6 menitan. Kalau misalkan lebih, bisa dialokasikan ke segmen yang berikutnya. Jadi kalau misalkan openingnya nggak sampai 6 menit, bisa 3 menit aja. Nah, bisa dialokasikan ke misalnya interview, itu bisa ditambahin. Jadi itu bisa disesuaikan sekali ya. Anda bisa langsung bikin clock time kayak gini ini, dan dibagi segmen yang Anda punyai ketika live itu. Oke? Setelah itu, Anda harus bikin naskah seperti ini bagiannya. Jadi, bagian-bagiannya itu ada nomor, terus itemnya apa, segmennya apa, opening, terus materi katanya apa. Misalkan nih ya, materi katanya itu menyapa audiens, atau menyapa narasumber, atau memperkenalkan acara, atau juga memperkenalkan narasumber. Itu harus ditulis dengan detail, sehingga kalau misalkan Anda tiba-tiba blank,
Itu semua bisa diakali dengan naskah yang kita buat. Karena banyak teman-teman itu yang bilang kendalanya salah satu tuh tiba-tiba blank gitu. Tiba-tiba lupa aja apa yang mau ditanyakan. Terus misalkan nggak ada penanya. Nah, itu kita harus sedia pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengarahkan kita kepada blank time gitu ya, blank spot gitu. Jadi teman-teman siapkan naskah tadi, materi kata yang berisi tentang opening itu apa, lalu juga kayak misalkan kita interview itu pertanyaannya apa aja, dan terus kayak misalkan break time kita mau infoin ke audiens itu ada apa aja, misalkan hadiah, misalkan giveaway gitu ya, atau term and condition waktu bertanya. Lalu Q&A juga, teman-teman meskipun ada audiens yang nanti bertanya, host itu harus sedia pertanyaan sebanyak mungkin. Karena rata-rata nih ya, rata-rata dari teman-teman itu biasanya, aduh kok nggak ada yang nanya, terus kita juga nggak sedia pertanyaan, ya udah deh, akhirnya garing-garing banget antara host dan juga narasumber gitu. Terus closing juga iya nih, closing itu kita mau ngomongin apa, mau say thanks ke audience, say thanks ke interviewer, say thanks ke narasumber, atau say thanks ke sponsor. Jadi itu harus ditulis secara detail sehingga kalau kita interview itu nggak ada blank spot atau tiba-tiba ngeblank gitu, karena persiapan kita udah bagus nih gitu. Yang lainnya, ketika kita mau membuat naskah, kita juga harus survei sama narasumber yang akan kita wawancarai. Misalkan narasumber ini public figure gitu ya, atau katakanlah dia sosok yang mungkin dikenal di beberapa komunitas, yang cukup dikenal di suatu kalangan. Kita harus tahu nih orang itu aktivitasnya apa, terus juga mungkin hobinya apa. Ini sangat bermanfaat untuk kita bisa mencairkan suasana. Jadi misalkan nih kita tanya, gimana Bu kemarin olahraganya, kayaknya seru banget ya. Nah, itu juga bisa jadi jalan dimana kita bisa membuka komunikasi, membuka wawancara itu dengan enak gitu, dan narasumbernya pun juga nggak susah berbicara karena dia sudah open gitu. Itu salah satu trik dimana kita bisa lakukan kalau kita nggak kenal sama narasumbernya. Dan survei atau riset ini wajib ya, wajib. Nah, itu tadi ya, jadi preparationnya udah oke, kita bikin clock time, dan kita bikin naskah. Naskah itu penting, karena tanpa naskah kita nggak punya tujuan yang terarahkan gitu. Arahnya tuh nggak jelas gitu. Kita mau mendeliver pesan seperti apa kepada audiens gitu. Dan tentu kita juga harus tahu nih, kita mewakili instansi atau organisasi apa. Karena kalau misalnya kita live di akun pribadi kita, baik itu Instagram, YouTube, atau apapun itu ya, tapi dengan akun pribadi kita, itu pasti akan jauh berbeda ketika kita mewakili sebuah organisasi atau even itu hanya komunitas gitu. Jadi kita harus bedakan nih, kalau misalkan di komunitas, mewakili organisasi, tentu kita juga lebih formal dikit, karena memang kita mewakili sebuah brand tersendiri, meskipun itu hanya komunitas. Oke, itu tadi sangat-sangat jelas ya. Semua orang punya ciri khasnya masing-masing dan punya caranya tuh berbeda-beda gitu. Jadi kalau teman-teman ada saran dan juga kritik, sekali lagi komen di bawah, dan juga bisa kirim email ke halolilis@gmail.com. Oke, that's it, tips dan juga trik hari ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman praktekkan, karena tips yang saya berikan ini sangat-sangat mudah diaplikasikan dan praktis banget. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.